Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apabila untuk melanjutkan, Bapak Ibu mungkin bisa tetap menggunakan fitur kamera nyala atau mungkin bisa dinonaktifkan, dipersilahkan. Baik, saya Talita selaku moderator. Terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan webinar pada pagi hari ini. Kita nanti akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang akan disajikan dalam diskusi panel. Mungkin agar memberikan fleksibilitas kepada narasumber untuk dapat saling menanggapi setiap paparan yang disajikan. Setelah itu baru acara sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian mungkin sekitar 3-4 pertanyaan, dan diskusi nanti akan ditutup dengan kesimpulan di akhir acara. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa Sustainable Development Goals atau SDGs sudah berlaku sejak tahun 2016 dan akan berlanjut hingga tahun 2030. Tentunya 5 tahun sudah segala target maupun proyek-proyek yang sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak demi tujuan yang sama, yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Masih ada 10 tahun lagi guna mewujudkan 17 tujuan SDGs. Tentunya banyak tantangan pada tahun ini, khususnya karena adanya pandemi COVID-19. Banyak kebijakan yang berubah, banyak peraturan yang disesuaikan agar tujuan pembangunan tetap bisa tercapai sesuai target. Nah, banyak sekali topik yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan SDGs, mulai dari bagaimana menumbuhkan kembali investasi di masa pandemi, inovasi-inovasi untuk percepatan capaian SDGs, green economy, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, di webinar pada hari ini, para narasumber akan membahas SDGs berkaitan dengan data-data yang ada di pemerintah daerah. Baiklah, sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir pada acara hari ini. Narasumber pertama yaitu Mas Brahma Yuda Kusmara. Selamat pagi, Mas Brahma. Ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Mas Brahma ini baru saja pulang dari ke Indonesia setelah menjalani pendidikan di University of Adelaide, mengambil studi Master of Applied Economics. Beri tepuk tangan mungkin kepada Mas Brahma. Baik, narasumber kedua yaitu Mas Arifudin Miftahul Huda. Di usia yang tergolong muda ini, masih termasuk generasi milenial juga, sudah menjabat menjadi Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Beliau merupakan alumni Universitas Indonesia, jurusannya Magister Akuntansi. Selamat pagi, Mas Arifudin. Pagi Mbak Tal, pagi Bapak Ibu semua, salam sehat untuk semua. Ya, terima kasih. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Mas Lutfan Jazal Syaifur Rahman. Selamat pagi, Mas Lutfan. Selamat pagi, Mbak Talita. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Mas Lutfan ini paling muda di antara narasumber yang lain. Beliau alumni PKN STAN, jurusan akuntansi, dan baru-baru ini mendapatkan juara proyek data analis bersama Mas Arifudin Miftahul Huda. Mendapatkan juara kedua untuk acara HORI Kementerian Keuangan. Selanjutnya narasumber terakhir yaitu Mas Randy Armayasa. Selamat pagi, Mas Randy. Selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih kepada Mas Randy. Mas Randy ini baru saja juga menuntaskan pendidikan S2-nya baru saja 2 hari yang lalu. Menuntaskan pendidikan S2-nya Manajemen Keuangan di Institut Teknologi Bandung. Nah, itulah tadi perkenalan keempat narasumber kita yang luar biasa. Masih muda-muda, generasi milenial memiliki semangat belajar yang tinggi. Baik, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita buka webinar ini dengan pertanyaan basic. Apa itu SDGs dan bagaimana mengaitkannya indikator SDGs dengan data di pemerintah daerah? Nah, webinar ini bersifat diskusi panel ya Bapak Ibu, sehingga masing-masing dari para narasumber nanti dapat bisa langsung memberikan tanggapan atas paparan yang disajikan. Baik, mungkin kita persilahkan kepada narasumber pertama untuk bisa memulai paparannya. Kepada Mas Brahma, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Talita yang telah membuka dan memulai diskusi pada pagi hari ini. Mohon izin saya menyapa
para peserta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar pada hari ini. Sudah dapat di-share screen, Mas Randy? Ya, untuk paparan yang materi pada pagi hari ini, sebelum kita membahas tentang visualisasi data terkait SDGs di Indonesia, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai SDGs atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa itu SDGs? SDGs ini merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan manusia ke arah pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Untuk prinsip utama SDGs ini, no one left behind, atau tidak akan meninggalkan satu orang di belakang, dengan tujuan besar yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini ditetapkan oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia pada 25 September 2015 di markas PBB, yang merupakan lanjutan dari program Millennial Development Goals yang berakhir pada tahun 2015. Sedikit perbedaan antara MDGs dengan SDGs yaitu SDGs ini lebih bersifat universal karena tidak hanya mencakup kepada negara-negara yang berkembang, tapi juga ikut merangkul bagi negara-negara menengah ke bawah supaya ikut berpartisipasi dalam capaian tujuan di global. Selain itu, SDGs ini lebih mengedepankan hak asasi manusia serta lingkungan. Selanjutnya yaitu Mas Randy. Oh ya. Gambaran besar tujuan SDGs ini yaitu terdiri dari 4 pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola, yang terdiri dari 17 tujuan. Nanti akan disebutkan berbagai jenis tujuan atau goals-nya, dan terdiri dari 169 target. Selain itu, terdapat 241 indikator. 241 indikator ini merupakan indikator global yang nantinya akan disesuaikan dengan indikator-indikator yang ada di tingkat nasional. Untuk pilar yang pertama, yaitu pilar sosial. Pilar pembangunan sosial, goals yang pertama yaitu no poverty, dengan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Terdiri dari 7 target dan 12 indikator. Selanjutnya terdapat goals zero hunger, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Terdiri dari 8 target dan 14 indikator. Selanjutnya terdapat goals good health and well-being, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Terdiri dari 13 target dan 26 indikator. Lalu diikuti oleh goals quality education, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuanya. Terdiri dari 10 target dan 11 indikator. Lalu goals terakhir di pilar pembangunan sosial ini merupakan gender equality, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Terdiri dari 9 target dan 14 indikator. Selanjutnya yaitu pilar pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu affordable clean energy, yaitu menjamin akses yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua dengan target 5 target dan 6 indikator. Selanjutnya goals-nya yaitu decent work and economic growth, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
Masuk ya suara? Udah, mohon maaf. Mohon maaf, tadi sepertinya ada gangguan. Goals yang ke-9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan total 8 target dan 12 indikator. Goals yang selanjutnya yaitu Reduce Inequalities, yaitu mengurangi kesenjangan, dengan 10 target dan 25 indikator, dan goals terakhir di pilar pembangunan ekonomi yaitu Partnership for the Goals, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan, dengan 19 target dan 25 indikator. Pilar pembangunan selanjutnya yaitu pilar pembangunan lingkungan. Goals-nya adalah yang pertama, Clean Water and Sanitation, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan 8 target dan 11 indikator. Lalu diikuti oleh Sustainable Cities and Communities, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan 10 target dan 15 indikator. Selanjutnya, Responsible Consumption and Production, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dengan 11 target dan 13 indikator. Lalu diikuti oleh Climate Action, dengan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dengan total target 5 target dan 7 indikator. Lalu ada Life Below Water, Life Below Water, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan, dengan 10 target dan 10 indikator. Lalu diikuti goals yang terakhir yaitu Life on Land, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengulangi hutan secara lestari, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan 12 target dan 14 indikator. Pilar pembangunan selanjutnya yaitu pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu dengan goals peace, justice, and strong institution, dengan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif dan akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, dengan 12 target dan 23 indikator. Seperti yang tadi setelah disampaikan bahwa jumlah indikatornya cukup banyak, terdiri dari sekitar 241 indikator, yang ini merupakan indikator global. Di indikator ini nanti dalam prakteknya terdiri dari indikator-indikator yang sesuai dengan indikator nasional, ataupun untuk pemerintah Indonesia menetapkan indikator tambahan atau indikator yang merupakan proksi dari indikator global, karena terdapat perbedaan antara indikator di nasional dan global. Selanjutnya yaitu bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDGs ini. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diamanahkan bahwa sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders meliputi kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu diamanahkan pula untuk penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu diamanahkan pula penetapan peta jalan atau roadmap TPB, rencana aksi nasional TPB, dan rencana aksi daerah TPB. Rencana aksi nasional ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkat kementerian atau lembaga, sedangkan rencana aksi daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang didukung oleh pemerintah level kabupaten dan kota. Selanjutnya yaitu
bagaimana hubungan antara sasaran ekonomi makro di Indonesia dengan SDGs. Seperti yang kita ketahui, dalam sasaran ekonomi makro terdapat beberapa indikator yang menjadi fokus oleh pemerintah pusat, yaitu tingkat kemiskinan. Tentu saja indikator tingkat kemiskinan ini merupakan salah satu indikator dalam pencapaian goals yang pertama, yaitu no poverty. Selanjutnya terdapat tingkat pengangguran terbuka yang mendukung pencapaian tujuan nomor 8, decent work and economic growth. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang mendukung juga goals nomor 8, decent work and economic growth. Lalu Gini ratio yang mendukung pencapaian tujuan nomor 10, reduce inequalities. Dan indeks pembangunan manusia yang mendukung beberapa goals SDGs, yaitu good health and well-being, quality education, and decent work and economic growth. Karena seperti yang kita ketahui, indeks pembangunan manusia terdiri dari 3 dimensi, dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ya, sekian materi singkat dari saya mengenai gambaran umum mengenai SDGs. Mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait SDGs ini bisa disampaikan dalam sesi diskusi. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Brahma, paparan yang luar biasa sekali, menambah kancah ilmu kita semua, apa itu SDGs dan bagaimana dikaitkan dengan ekonomi makro. Mungkin itu tadi untuk pengantarnya, dan selanjutnya kita melihat bagaimana data-data di pemerintah daerah bisa dikaitkan dengan indikator dari SDGs. Silahkan untuk narasumber yang berikutnya, yaitu Mas Arifuddin Miftahul Huda. Oke, terima kasih Mbak Talita. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu dari muka bumi ini. Oke, tadi sudah ada pengantar yang sangat mencerahkan ya, terutama untuk saya juga, karena saya juga masih belajar nih tentang SDGs gitu ya. Nah, ini kebetulan rekan saya, Mas Brahma, ini salah satu yang dipelajari di Australia adalah terkait SDGs ini gitu ya. Kemudian tadi sudah dipaparkan seperti apa isinya itu SDGs. Kalau saya mungkin akan lebih ke bagaimana sih ya memanfaatkan tools visualisasi data sebagai alat monitoring pencapaian indikator dari SDGs tersebut gitu ya. Salah satunya adalah pemanfaatan metadata. Oke, selanjutnya jadi kalau saya kutip dari pernyataannya Pak Edward R. Tufte ini, ya, grafis yang elegan atau visualisasi yang elegan adalah kombinasi antara simplicity of design atau desain yang simple tetapi mengandung data yang kompleks. Ini adalah, jadi kalau di tataran visualisasi data ini sudah masuknya ke data art. Jadi kita memandang data sebagai suatu karya seni yang bisa mencerahkan atau yang bisa memberikan semacam storytelling. Yaitu tadi seninya adalah kita harus mengkombinasikan bagaimana caranya menunjukkan data yang kompleks dengan desain yang simpel sehingga bisa gampang terbaca. Jadi konsepnya next kami ambil dari konsep satu data Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Perpres 1 Data, yang mana dalam Perpres 1 Data tersebut diatur ada 4 prinsip, yaitu yang pertama yaitu bahwa satu data Indonesia harus berprinsip pada adanya standar data. Yang kedua, harus ada metadata. Metadata itu apa? Jadi kalau standar data itu mengatur data itu harus seperti apa sehingga terstandarisasi. Kalau metadata ini lebih berisi pada penjelasan, ya, penjelasan data ini isinya apa saja, sehingga pada saat data itu ada di dalam sebuah portal yang bisa nantinya dimanfaatkan bersama, orang yang akan memakai data itu akan lebih mudah membacanya. Oh, ini tahu data ini isinya apa, sumbernya dari mana, gitu ya. Terus periodisasinya seperti apa. Kemudian ada juga prinsip interoperabilitas data. Interoperabilitas data ini maksudnya adalah kita paham gitu ya,
data ini dimiliki oleh banyak unit, di mana unit-unit tersebut mungkin punya platform penyimpanan, mempunyai platform aplikasi masing-masing. Nah, antar platform ini itu harus bisa saling ngobrol atau bisa saling ngomong. Itu yang dimaksud dengan interoperabilitas data. Jadi nggak masalah mau memakai platform misalkan gitu ya, data statistik di sini ada di BPS menggunakan platform tertentu, data keuangan yang ada di Kementerian Keuangan menggunakan platform tertentu, itu nggak masalah pada saat itu bisa dikomunikasikan gitu ya. Data-data itu bisa saling ngobrol. Nah, terakhir adanya kode referensi atau data induk. Nah, yang diatur dalam Perpres 1 Data Indonesia, ya, Perpres 1 Data Indonesia itu mengatur ada empat kelompok data besar. Yang pertama adalah data statistik, yang mana pembinanya itu adalah BPS. Yang kedua adalah data geospasial. Ya. Yang ketiga ada data keuangan. Ini pembinanya di tingkat pusat adalah Kementerian Keuangan, dan ada data-data lainnya. Kemudian 4 golongan atau 4 grup besar data ini itu akan dikomunikasikan, dikompilasi atau disatukan dalam sebuah portal yang dinamakan Portal 1 Data Indonesia. Nah, di Portal 1 Data Indonesia inilah diharapkan akan ada tadi metadata dari data yang sangat banyak ini gitu ya, karena memang 1 Data Indonesia berarti akan mengumpulkan, portal ini akan mengumpulkan seluruh data yang ada di Indonesia. Pada saat metadata itu udah clear gitu ya, udah clear di portal tersebut, maka user-user yang akan menggunakan data itu akan sangat mudah. Nah, salah satu pemanfaatan dari Portal 1 Data Indonesia ini yang kami usulkan adalah untuk alat monitoring pencapaian indikator SDGs. Kalau kita lihat di websitenya Bappenas juga sudah ada sebenarnya, gitu ya. Ada semacam dashboard yang menunjukkan, gitu ya, progres capaian indikator-indikator yang ada dalam SDGs. Yang ada konsep yang mungkin kami tawarkan atau kami usulkan bahwa kalau kita lihat di dashboard Bappenas mungkin masih berfokus di yang data statistik gitu ya, capaian-capaian tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, atau terkait indikator tenaga kerja, Gini rasio dan sebagainya. Kami usulkan sebuah konsep karena di sini ada Portal 1 Data yang mana dimensinya itu tidak hanya data statistik, terutama ada juga data keuangan. Jadi kami nanti setelah ini akan kami coba live show-kan gitu ya, sebuah dashboard prototype dari kami yang akan menunjukkan adanya kombinasi antara data statistik atau output dari indikator dengan inputnya di pemerintah daerah. Ya, dengan inputnya di pemerintah daerah dalam bentuk apa? Dalam bentuk anggaran-anggaran yang ada di APBD mereka. Jadi misalkan contohnya kita melihat tingkat kemiskinan gitu ya, tingkat kemiskinan itu di output. Inputnya coba kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan bagaimana sih input dari sisi anggaran APBD untuk menunjang penuntasan kemiskinan tersebut. Itu. Jadi harapan kami memang nanti konsepnya Portal 1 Data ini bisa dikembangkan, bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah dashboard yang komprehensif terkait dengan monitoring capaian indikator-indikator dalam SDGs ini. Dan isu pertama tadi ada dia lebih komprehensif. Yang kedua adalah isu tentang relevansi data. Kita tahu kalau data-data statistik yang sekarang ini dipublish oleh BPS itu lag waktu publishnya lumayan lama, gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dimatangkan, gitu ya, dimatangkan dalam 1 Data Indonesia. Relevansi dari data ini. Kalau data keuangan di Kementerian Keuangan kita sudah punya sistem namanya Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD. Ini sudah bisa menyajikan data itu secara real time. Bahkan kita sedang kembangkan mulai tahun 2019 adanya interkoneksi data dengan pemerintah daerah. Tadi interkoneksi data adalah prinsip interoperabilitas data. Ya. Interoperabilitas data. Data mau Pemdanya mau menggunakan aplikasi apapun, asalkan bisa ngomong dengan SIKD itu nggak masalah. Dan mulai dari 2019 sampai posisi terakhir sekarang sudah ada lebih dari 200 Pemda yang sudah terkoneksi secara real time online. Jadi data transaksi yang ada di sistem pemerintah daerah sudah bisa ditarik oleh SIKD secara real time dan online secara harian. Pada saat data keuangannya sudah real time, sudah bisa disupport, sudah bisa support Portal 1 Data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan dashboard di Bappenas, gitu ya. Maka perlu diimbangi juga dengan relevansi data dari data output-nya yang kebanyakan dari data-data statistik. Gitu ya.
Mungkin tidak perlu harian juga, tetapi lebih relevan misalkan minimal bisa triwulanan misalkan. Bisa triwulanan, ada indikator-indikator yang bisa diupdate. Walaupun hanya di level provinsi. Untuk apa? Untuk tadi sebenarnya. Karena memang monitoring capaian indikator-indikator SDGs ini dalam sebuah pengambilan keputusan ya, yang lebih ditekankan dari penggunaan data adalah relevansinya. Kalau validitas bisa dikesampingkan pada saat untuk keperluan manajerial, kita butuh tahu nih progres capaiannya seperti apa sih per triwulan 3 2020 kemarin misalkan. Relevansinya yang dikejar. Tapi kan datanya belum valid, belum diverifikasi. Nah tadi pada saat kita bicaranya adalah kebutuhan manajerial gitu ya, yang kita kejar adalah relevansi, maka harus ada yang dikorbankan, yaitu adalah sisi validitas. Nantinya data itu bisa diupdate secara periodik. Itu mungkin kita langsung shifting langsung ke live show dashboard-nya. Mungkin saya akan dibantu oleh rekan saya, Mas Lutfan Jazel. Silakan, Mas Lutfan Jazel. Bisa langsung ditampilkan prototype dashboard seperti apa sih yang tadi ya menggabungkan dimensi input, yaitu dari fiskal pemerintah daerahnya dengan dimensi output-nya. Silakan, Mas. Siap, terima kasih Mas Din. Jadi untuk visualisasi data dashboard yang sudah kita coba untuk buat itu ada 4 komponen. Yang pertama terkait dengan dari segi geospasialnya, kemudian dari indikator seperti apa, kemudian dari realisasi belanja fungsi year on year, kemudian ada juga terkait dengan relevansi antara indikator yang ada di SDGs dengan realisasi yang ada di pemerintah daerah. Mungkin ini secara nasional untuk indikator yang ada di Indonesia itu dari tahun ke tahun bisa terlihat bahwa angkanya selalu naik. Jadi memang untuk progres terkait dengan SDGs ini di Indonesia cukup baik. Jadi bisa dilihat dari tahun 2017 terkait dengan angka melek huruf ini 95,5, kemudian di tahun 2018 ada 95,66, dan kemudian di tahun 2019 ada 95,90. Ini salah satu contoh. Nah, indikator-indikator yang ada di sini kami coba visualisasi dengan indikator-indikator yang terkait dengan fungsi dari Kementerian Keuangan. Jadi di sini terkait dengan adanya fungsi-fungsi di sini seperti itu. Kemudian contoh untuk misalkan per Pemda. Kita ambil contoh Provinsi Jawa Barat. Nah, di Provinsi Jawa Barat sendiri juga kalau dilihat dari contoh angka melek huruf umur di atas 15 itu juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah umur di atas 15 juga selalu meningkat. Kemudian dari rasio penggunaan gas rumah tangga, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara juga selalu meningkat. Jadi bisa dikatakan bahwa secara nasional meningkat dan secara provinsi per provinsi itu angka dari indikator-indikator yang ada di SDGs ini juga ikut meningkat. Kemudian apakah dari indikator-indikator yang meningkat tersebut relevan dengan apa yang sudah dianggarkan atau apa yang sudah terrealisasi di anggaran pemerintah daerah? Mungkin kita kasih contoh untuk angka melek huruf ini kan kalau bisa kita sandingkan itu berhubungan dengan fungsi pendidikan. Mungkin kita bisa cek di sini untuk fungsi pendidikan di Provinsi Jawa Barat di tahun 2019 ternyata sebesar 26,94 triliun, sedangkan di tahun 2020 ada sedikit penurunan. Nah, mungkin penurunan ini akan terlihat dengan indikator SDGs ketika dia sudah ada di tahun 2020, karena kan sementara ini untuk indikator-indikator ini baru bisa sampai 2019. Nanti mungkin bisa kelihatan apakah fungsi pendidikan, anggaran fungsi pendidikan yang menurun ini apakah berpengaruh terhadap penurunan indikator SDGs di Provinsi Jawa Barat terkait dengan yang berhubungan dengan anggaran fungsi pendidikan. Mungkin seperti itu. Kemudian di scatter plot ini kita juga bisa melihat bagaimana relevansi antara hal tersebut. Kita ambil contoh tadi angka melek huruf dengan realisasi di sini untuk fungsi pendidikan.
Nah, ini bisa kita lihat bahwa banyak sekali pemerintah-pemerintah daerah yang berkumpul di angka indikator SDGs-nya tinggi dan anggaran realisasi yang dicapai oleh pemerintah daerah itu efektif untuk hal tersebut. Jadi tidak terlalu besar, tapi hasilnya dia bagus seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Arifuddin. Terima kasih, Mas Lutfan. Ya, ini sebenarnya tadi ya untuk menggambarkan saja sebuah prototipe pada saat kita bisa bandingkan dari sisi inputnya, gitu ya, fiskal yang tersedia di Pemda yang bisa dikontrol oleh Pemda adalah APBD-nya, gitu ya, untuk mendukung capaian indikator SDGs itu seperti apa. Misalkan mungkin bisa dibandingkan antara yang lain, misalkan indikatornya, misalkan ada apa lagi? RB per kapita berarti misalkan ya APBD-nya dengan fungsi ekonominya gitu ya, bisa kita bandingkan juga. Atau misalkan coba indikator lagi, misalkan tenaga kerja formal, persentase tenaga kerja formal dengan fungsi terkait Kominfo, urusan Kominfo, urusan terkait tenaga kerja, betul. Tenaga kerja. Jadi seperti itu, memang seperti tidak ada polanya gitu ya di scatter plot yang kanan bawah, tetapi kita bisa juga menggunakan kuadran analysis gitu ya untuk melihat 4 bagian kuadran gitu ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 1 itu yang kanan atas, kuadran 2 kanan bawah, terus kiri bawah kuadran 3, kuadran 4 itu kiri atas. Nah, pada saat misalkan ini antara belanja atau ini adalah realisasi APBD terkait urusan tenaga kerja tahun 2019 dibandingkan dengan persentase tenaga kerja formal misalkan. Berarti ada di kuadran 1, yang kuadran 1 yang kanan atas itu adalah Pemda-Pemda dengan realisasi belanja terkait urusan tenaga kerja yang tinggi dan persentase capaian tenaga kerja formalnya pun tinggi. Itu dan ini sebenarnya sebuah prototipe yang nantinya bisa dikembangkan seperti apa tadi pada saat portal satu data itu sudah handal gitu ya, datanya sudah lengkap, sudah didukung dengan metadata yang clear, maka ini bisa dimanfaatkan dengan yang lebih bagus. Dan harapannya memang seperti yang sudah dibangun oleh teman-teman di Bappenas, dan seperti ini nanti harus bisa diakses juga oleh para pelaku di Pemda itu sendiri, misalkan oleh provinsi masing-masing gitu ya, sehingga nanti provinsinya bisa melakukan monitoring untuk kabupaten kota di wilayahnya. Nah, kalau datanya ini sudah bagus, misalkan kita bisa juga breakdown di sininya sampai per kabupaten kota, level kabupaten kota misalkan. Kalau untuk data fiskal di SIKD sudah bisa gitu ya. Mungkin yang tadi sebenarnya tantangannya adalah di data output-nya, relevansi tentang datanya, kecepatan penyediaan datanya yang mungkin bisa lebih ditingkatkan, sehingga pada saat ditanya misalkan capaian triwulan 3 2020 gitu ya. Nah, seperti yang di grafik kiri bawah, realisasi sampai dengan September year on year ini adalah realisasi belanja per fungsi ya. September 2020 dibandingkan 2019. Jadi di sini sudah bisa kalau yang fiskal sudah bisa data tahun berjalan per triwulan itu bisa. Misalkan kita melihat bagaimana sih serapan belanja terkait ekonomi itu sedikit menurun gitu ya. Terus misalkan terkait perumahan dan fasilitas umum sedikit menurun karena memang banyak terjadi realokasi anggaran di Pemda, terutama terkait belanja modal untuk mendukung apa? Mendukung belanja kesehatan. Yang di kesehatan kita bisa lihat ada kenaikan gitu ya, realisasi year on year-nya di September ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau ini bisa juga diikuti dengan relevansi data, updating data dari sisi output-nya, ini akan lebih menarik gitu ya, monitoring progres capaian SDGs itu. Jadi pada saat ada pertanyaan, seperti apa ini selama pandemi ini capaian SDGs-nya sampai Q3 lah. Oh ya, ini belanja daerahnya seperti ini, belanja terkait ekonomi seperti ini, belanja terkait untuk pemberantasan kemiskinan bisa kita tunjukkan. Ternyata ini bisa menunjang indikator-indikator SDGs-nya agar relatif turunnya tidak terlalu jauh karena dampak pandemi. Mungkin itu dari kami terkait
pemanfaatan tools visualisasi data dalam rangka sebagai alat monitoring. Yang kami tujukan adalah di sini semacam prototype model yang mungkin nanti bisa untuk men-trigger pihak-pihak terkait untuk bisa mengembangkan model visualisasi terkait monitoring capaian indikator SDGs. Kami kembalikan ke Mbak Talita selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Arifuddin, dan terima kasih juga kepada Mas Lutfan dan Mas Brahma. Paparan yang luar biasa sekali, apalagi ada tampilan menggunakan, itu tadi menggunakan apa ya Mas, kalau misalnya boleh tahu, pengolahannya dari data-data Pemda yang mungkin beragam, jumlahnya banyak sekali, bisa ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang luar biasa menarik, mudah dipahami, dan mungkin rekan-rekan di sini juga mungkin ingin tahu bagaimana pengolahannya sehingga bisa menjadi tampilan visual yang menarik seperti itu. Itu kita gunakan software visualisasi Tableau ya. Tapi memang sebenarnya kalau untuk visualisasi itu sih hal yang tidak terlalu susah gitu ya. Yang lebih susah adalah di proses data preparation-nya ya. Tadi ya, kalau kita merujuk ke konsep di Satu Data Indonesia juga harus ada standar data. Nah itu pada saat kita kombinasikan data dari BPS gitu ya, data-data output tadi kita dapat dari BPS, kita harus standarisasi minimal misalkan nama provinsinya dengan nama provinsi yang ada di data Kementerian Keuangan. Contohnya ada yang menulis Kepulauan Bangka Belitung gitu ya. Di Kementerian Keuangan nulisnya cuma Provinsi Bangka Belitung misalkan. Ya, hal-hal semacam itu memang yang sebenarnya lebih membutuhkan effort banyak, sumber daya yang banyak. Ada yang bilang di data preparation itu sampai 80%. Kalau itu sudah standar, datanya sudah bagus, sudah normal, maka untuk visualisasi itu sangat mudah. Mau menggunakan tools visualisasi apapun. Ya. Baik, terima kasih Mas Arifuddin atas penjelasannya. Ternyata untuk visualisasinya tadi menggunakan Tableau ya. Bisa berkaitan antara scatter plot, lalu bisa dikaitkan dengan fungsi, dan bisa langsung dikaitkan dengan indikator-indikator yang di SDGs. Dan memang korelasinya juga positif, dan memang tujuan dari SDGs ini juga bagus untuk baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dan sudah terbukti dengan kita melihat data-data tadi yang sudah ditayangkan. Nah, mungkin kita melihat kepada kesimpulannya ya, Mas. Mungkin selanjutnya kepada narasumber berikutnya bisa menyampaikan apa saja yang bisa disimpulkan dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Ya, setelah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arifuddin dan Mas Lutfan mengenai gambaran Satu Data Indonesia dan juga bagaimana visualisasi data atas indikator-indikator SDGs di Indonesia maupun di level provinsi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk progres pencapaian indikator dari tahun 2017 sampai 2019 di level Indonesia, yaitu kita dapat melihat bahwa untuk goals yang pertama yaitu no poverty, kita bisa lihat indikator tingkat kemiskinan semakin menurun. Kita bisa lihat bahwa untuk tahun 2017 mulai dari 10,12% dan menurun 9,66% sampai 9,22% pada tahun 2019. Ini menandakan positif bagi Indonesia, dan tingkat pengangguran terbuka pun menurun dari 5,5 sampai ke 5,28% di tahun 2019, yang diikuti oleh Gini ratio yang juga ikut menurun dari 0,391 sampai 0,38. Dan untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 ke 2018 menanjak dari 5,07 sampai 5,17% untuk indikator PDB, dan untuk tahun 2019 cenderung menurun. Namun dapat kita simpulkan untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 sampai 2019 ini tetap menaik. Dan untuk tingkat indeks pembangunan manusia bertambah dari 70,81% sampai dengan 71,92% di tahun 2019. Kita dapat berikan kesimpulan bahwa
progres pencapaian SDGs dan tentunya sasaran makroekonomi pembangunan Indonesia membaik dan menuju target SDGs pada periode 2017 dan 2019. Mungkin bisa dilanjutkan oleh sesi diskusi, Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Sangat menarik ya bahwa memang ada korelasi yang positif juga terkait dengan indikator-indikator di SDGs. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dari Google Form yang kemarin sudah dibagikan pada saat pendaftaran. Dan di sini juga sudah ada pertanyaan yang masuk via chat Zoom. Mungkin kita persilahkan dulu yang sangat semangat sekali. Ini sepertinya Bapak Aditya dari tadi sudah muncul sejak pagi. Dipersilahkan langsung kepada Bapak Aditya untuk bisa menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Silakan. Ditodong ya, Mbak. Terima kasih, Bu Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya kameranya agak bermasalah, jadi saya tidak menampilkan wajah saya. Saya rasa pertanyaan saya sudah agak banyak. Kalau saya baca ulang lagi, saya persingkat aja ya, Pak, Bapak, Ibu. Jadi tadi yang pertama itu, tadi Pak Bram tadi menyampaikan bahwa salah satu di pilar ekonomi ada tujuannya mengurangi kesenjangan. Nah, saya masih belum clear kesenjangan yang dimaksud itu apakah kesenjangan pendapatan per kapita antar individu manusia yang dilihat dari pendapatan per kapita, atau kalau kita related dengan Pemda, apakah yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi atau pendapatan per Pemda. Karena ini saya masih raba-raba nih, kalau misalnya SDGs ini apakah tujuannya individu atau unit organisasi. Nah, kemudian tadi Pak Bram juga menyampaikan bahwa ada 17 goals yang akan dicapai ya Pak, mengkoreksinya. Nah, terkait dengan variabel yang digunakan, apakah formula yang digunakan atau variabel yang digunakan itu memiliki standarnya sendiri atau mengikuti standar indikator ekonomi yang umum? Tadi kan Pak Bram di akhir kesimpulan menyampaikan ada indikator ekonomi umum ya, apakah itu yang dimaksud? Dan apakah pencapaiannya itu hanya dilihat dari menurunnya saja? Artinya setiap tahun itu tidak ada target khusus, misalnya harus turun 0, sekian persen gitu. Jadi kalau misalnya dilihat turun ya bagus, kalau naik nggak bagus dah, apa cukup itu aja. Nah, kemudian apakah pengukuran PDB dan PDRB itu nanti bisa dikombin? Karena sepanjang pengalaman saya, kalau PDRB kabupaten kota dibandingkan dengan provinsi ini agak memiliki treatment yang berbeda, Pak. Apakah mungkin ke depannya kita bisa menggunakan tabel I/O, input output, yang mungkin lebih dapat datanya untuk dipergunakan. Kemudian bagaimana cara merealisasikan EODB dengan SDGs ini? Karena ini kan sangat terkait nih, ada aspek ekonominya. Karena sekarang kan juga lagi tren EODB ya Pak Bram ya. Yang berikutnya adalah apakah nanti menurut Pak Bram pemerintah bisa memberikan insentif atau reward atau bahkan punishment untuk daerah-daerah yang dalam prakteknya dia tidak mencapai SDGs, target-target SDGs itu. Karena kalau tidak ada insentif atau reward, yang dikhawatirkan jadinya ya semua gua gitu Pak. Jadi buat apa kita capek-capek menyampaikan bahwa ada SDGs loh, ada EODB loh, tapi menurut Pemda seakan-akan cuek, karena kan ini kan kembali lagi ke monitoring ya atas keberhasilan dari SDGs tersebut. Nah, terakhir Pak, suggest dari saya, mungkin ada baiknya ke depannya kita mengoptimalkan namanya transparansi data daerah, karena pengalaman pribadi saya itu data-data keuangan daerah itu sangat susah Pak dicari. Ya lihat sih, kita coba aja lihat website Pemda itu untuk mencari data 5 tahun terakhir itu, ya alhamdulillah banyak yang nggak ada gitu. Jadi bagaimana ceritanya nanti masyarakat dapat melihat visualisasi sebagai bentuk monitoring dari pencapaian SDGs. Jangankan melihat pencapaian SDGs-nya, melihat RAN dan RAT atau rencana aksi nasional dengan rencana aksi daerah untuk pencapaian SDGs saja banyak masyarakat mungkin yang belum tahu. Mungkin itu aja Ibu Talita, terima kasih dan mohon maaf kalau pertanyaannya agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ya, mungkin terima langsung kasih. langsung dijawab saja oleh narasumber kita, Mas Brahma, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Pak Aditya ini merupakan senior saya nih di DJPK, jadi mohon izin ini kita sama-sama belajar, Pak. Di sini mungkin nanti saya menjelaskan menurut pahaman saya, mungkin nanti saya mendata juga ada Bapak, ada tenaga ahli dari Bappenas, mungkin nanti bisa ikut memberikan pandangannya karena materinya pertanyaannya cukup panjang dan banyak, dan mungkin pengetahuan saya masih kurang terkait untuk jawaban ini. Mungkin nanti jika dari Bappenas bersedia untuk memberikan pandangannya karena merupakan koordinator dari SDGs ini di pemerintah pusat. Untuk yang pertama yaitu tadi ditanyakan mengenai indikator kesenjangan ekonomi ya. Untuk yang pilar ekonomi mungkin bisa ditampilkan slide yang pilar sosial, pilar ekonomi, pilar apa itu tadi ya? Nomor 10, goals nomor 10 ya. Untuk yang di goals 10 yaitu reduce inequalities, mengurangi kesenjangan, memang terdapat banyak indikator dan target. Indikatornya yang paling utama tentu saja yang sering sekali kita jumpai di data-data ekonomi maupun keuangan daerah yaitu rasio Gini. Tapi juga terdapat indikator-indikator lain seperti persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan, jumlah desa tertinggal, jumlah desa mandiri, jumlah daerah tertinggal yang merupakan concern dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan ada persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang dimaksud kesenjangan ekonomi antar individu itu relatif to pendapatan per kapita, kesenjangan ekonomi individu di sebuah daerah. Jadi di level provinsi terdapat rasio Gini di level provinsi, itu menandakan bahwa seberapa besar kesenjangan ekonomi individu di daerah tersebut. Apabila di provinsi, Gini rasio per provinsi atau di level nasional. Untuk pendapatan per kapita tentu saja ini masuk di goals yang nomor decent work and economic growth. Jadi menurut pandangan saya ini berbeda indikatornya. Selanjutnya yaitu bagaimana penilaian pencapaian 17 goals ini mengikuti variabel yang umum atau bagaimana gitu. Tentu saja bagaimana kita mengevaluasi atau memonitoring pencapaian SDGs ini tercapai atau tidak, kita membandingkan antara rencana aksi nasional atau rencana aksi daerah. Di rencana aksi nasional atau daerah dijabarkan bahwa berapa target masing-masing indikator per tahun. Misalnya 2020, 2021, 2022, 2023. Namun untuk jangka panjangnya, seperti yang tadi disampaikan di awal, di Perpres nomor 59 2017 itu, di awal ditetapkan peta jalan atau roadmap TPB, yaitu dari pemerintah pusat telah memproyeksikan target-target sampai 2030 tentunya dengan cara yang kuantitatif maupun secara ilmiah. Jadi bagaimana cara penilaiannya itu tentu saja membandingkan antara pencapaian indikator di setiap tahun sesuai dengan rencana aksinya atau tidak. Jadi kalaupun kita melihat bahwa tujuannya adalah no poverty, namun pada nyatanya itu goals di SDGs ini kan sepertinya sangat mulia gitu ya. Sangat mulia, ini merupakan sebuah positif atau semangat optimisme global untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tapi untuk nilai indikator berapa persen targetnya itu ditentukan oleh masing-masing rencana aksi, masing-masing level kementerian ataupun pemerintah daerah. Dalam hal ini apabila pemerintah pusat tentu saja sesuai dengan peta jalan, roadmap atau rencana aksi nasional. Selanjutnya mungkin untuk yang EODB ya. Untuk yang EODB ini seperti yang kita ketahui SDGs meliputi segala
pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola. Untuk di ease of doing business ini sangat menekankan pada nilai investasi, trade, perdagangan, dan tentu saja nilai kegiatan di pasar keuangan, dan bagaimana dampaknya kepada kegiatan-kegiatan perdagangan di sebuah provinsi, di sebuah negara. Jadi tentu saja jika pilar ekonomi SDGs ini meningkat dan tetap mencapai target, maka nilai ease of doing business Indonesia terus meningkat. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2019 ini ease of doing business Indonesia sangat meningkat. Lalu, ya mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami Bappenas yang ikut hadir di webinar kali ini. Apakah ada? Jika tidak, mungkin bisa di pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin sedikit nambahin dikit. Tadi ada juga pertanyaan atau usulan gitu ya. Apa bisa nggak sih ada mekanisme reward and punishment gitu ya untuk daerah-daerah gitu ya, yang tidak memenuhi SDGs gitu ya. Karena memang biasanya di Indonesia ini baru jalan pada saat ada bukan reward sih. Bisa jalan lebih pada saat ada punishment ya. Tapi sebenarnya yang perlu kalau ini menurut kami sebenarnya yang pendekatan, yang metode yang perlu ditekankan di sini adalah bukan punishment gitu ya, tapi lebih ke reward sebenarnya ya. Karena dikit-dikit punishment. Kalau kita mengacu pada Nudge Theory gitu ya, itu adalah sebuah teori kebijakan publik yang mencoba merubah perilaku dari sebuah masyarakat tanpa harus dengan paksaan, tetapi adalah membuat sebuah lingkungan yang positif yang akan membuat masyarakat secara tidak langsung mengikuti apa mau dari pembuat kebijakan. Nah, contohnya misalkan tadi ya, salah satu penerapan dari Nudge Theory ya tadi pembuatan visualisasi capaian per daerah. Misalkan ini dipublish gitu ya, dan setiap masyarakat itu bisa lihat dashboard tersebut, pasti dari sisi pemerintah daerahnya itu akan dalam tanda kutip ya malu sendiri pada saat capaian di daerah mereka merah sendiri gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau reward mungkin bisa juga ini karena di TKDD ada instrumen dana insentif daerah. Tapi yang kami perlu tekankan adalah lebih ke tadi ya, jangan punishment tapi lebih ke reward, karena kan tadi tujuan dari SDGs itu mulia ya. Jangan sampai istilahnya dikotori dengan paksaan-paksaan, karena memang seharusnya kalau ini muncul dari kesadaran dari masing-masing daerah ya udah, tanpa perlu paksaan, punishment harusnya bisa dicapai oleh masing-masing daerah. Tadi ya, satu itu dengan skema insentif di TKDD dan ada insentif daerah. Yang kedua adalah menggunakan visualisasi sehingga daerah bisa memonitor atau melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Terus transparansi data, saya sangat sepakat Pak Adit, tapi mungkin sebenarnya kalau konsep dari satu data Indonesia itu sudah handal, ya, maka data-data itu seharusnya tidak harus kita lihat langsung dari Pemdanya gitu ya, tetapi bisa dari portal satu data itu tadi ya. Jadi Pemda misalkan mengsubmit data keuangan daerah itu ke SIKD, maka SIKD akan menjadi hub gitu ya, untuk mentransfer data itu ke portal satu data. BPS sudah mengumpulkan data dari Pemda, transfer itu ke portal satu data, kemudian akan disampaikan ke dashboard tadi. Jadi transparansinya bisa terpusat, tetapi akses dari dashboard yang terpusat itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Mungkin itu Mas Adit, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya para narasumber, Mas Brahma, Mas Arifudin. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bapak Adit bisa dijawab seutuhnya oleh para narasumber kami. Nah, tadi sekilas Mas Brahma sepertinya membahas terkait COVID juga. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Resi, namun sepertinya Ibu Resi hari ini berhalangan hadir, sehingga mungkin saya bantu bacakan untuk pertanyaan dari Ibu Resi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi pemerintah dalam menangani dampak COVID
karena sebelum sampai ke agenda 2030, dampak COVID di tahun 2020 ini sangat besar. Nah, baik, silahkan Mas Brahma mungkin akan membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Ini Mas Arifudin bersedia menjawab terlebih dahulu atau tidak ini? Oke, jadi ini umumnya aja, nanti mungkin detail per SDGs-nya bisa langsung dirinci oleh Pak Brahma ya. Secara umum sebenarnya memang pasti lah ya, secara logika saja pasti capaian SDGs itu akan sedikit terhambat di 2020 ini ya. Tadi yang sudah disimpulkan oleh Mas Brahma dari 2016 sampai 2019, sebenarnya capaian indikator-indikator SDGs itu relatif naik gitu ya dari tahun ke tahun. Tetapi mungkin nanti pada saat 2020 ini rilis data indikator output tadi, bisa jadi akan minimal terjadi stagnasi atau bahkan ada penurunan. Sebenarnya yang perlu ditekankan oleh atau yang perlu di push oleh pemerintah dalam hal ini ya, melalui kebijakan-kebijakannya adalah meminimalisir penurunan indikator tersebut gitu ya. Turun nggak apa-apa tapi jangan terlalu dalam. Nah, beberapa ini secara umum ya, kebijakan dari pemerintah pusat sebenarnya sudah tertuang dalam strategi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang ada di 3 sektor utama. Yang pertama adalah penanganan kesehatan, karena tidak mungkin kalau kesehatannya tidak dibenahi, ekonomi akan pulih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang penyediaan jaring pengaman sosial, sehingga bisa misalkan tadi ya untuk mendukung tujuan nomor 1, yaitu no poverty. Karena pada saat terdampak pandemi banyak yang kena PHK, misalkan banyak yang kehilangan mata pencahariannya, maka dibutuhkan buffer di situ dalam bentuk bantuan sosial, misalkan yang memang selama ini sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat dalam rangka apa, untuk menjaga atau memberikan buffer kepada golongan-golongan yang memang paling terdampak dari pandemi. Dan yang ketiga adalah strategi pemulihan ekonomi nasional ya. Strateginya ini banyak juga, ada dari insentif untuk pengusaha gitu ya. Ada juga kalau dari sisi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adanya kebijakan relaksasi penyaluran transfer ke daerah. Untuk apa direlaksasi? Jadi mungkin kalau pemerintah ada beberapa peserta dari pemerintah daerah, ada relaksasi di akhir-akhir ini yang awalnya strict gitu ya. Pemerintah pusat atau dalam hal ini DJPK baru bisa transfer pada saat Pemda sudah menyampaikan laporan-laporan terkait realisasi COVID-nya, itu sudah direlaksasi. Jadi tidak perlu terlalu rigid, PKDD tetap bisa disalurkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk counter cyclical policy. Pada saat TKDD ini didorong lebih cepat salur ke daerah, harapannya daerah sendiri akan tergerak untuk membelanjakannya menjadi realisasi belanja di daerah, dan harapannya itu bisa mendukung untuk pemulihan. Itu mungkin 3 sektor utamanya, tapi secara rincinya silakan Pak Brahma mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Mas Arifudin. Memang terlalu cukup jauh ya kalau kita melihat SDGs ini kan masih 2030 gitu ya. Kita terlalu optimis sekali gitu melihat 2030. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan di tahun 2020 ini. Mungkin bisa ditampilkan Mas Randy untuk yang dampak pandemi COVID-nya. Seperti yang kita ketahui tadi, cakupan SDGs sangat luas dari berbagai macam sektor. Tentu saja pandemi coronavirus ini COVID-19 berdampak pada tujuan-tujuan, berbagai macam tujuan dari SDGs, mulai dari no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education. Di sini kita bisa lihat bahwa sekolah banyak yang ditutup dan keterbatasan dan akses remote learning belum tersedia secara merata bagi seluruh siswa maupun tenaga pendidik di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Dan ada gender equality, clean water and sanitation, dan tentu saja ada economic growth dan decent work. Tentu saja aktivitas ekonomi menjadi semakin berkurang karena keterbatasan mobilitas penduduk. Kita dibatasi untuk tetap stay at home, tidak bisa beraktivitas, dan hanya profesi-profesi tertentu saja yang bisa melaksanakan aktivitasnya, yang mengakibatkan adanya penurunan jam kerja dan tentu saja penurunan income. Dan mengakibatkan inequalities karena efek dari pertumbuhan ekonomi dan lingkungan membuat kesenjangan semakin terasa, khususnya untuk penduduk-penduduk di
golongan rentan yaitu menengah ke bawah. Dan untuk kebijakan pemerintah sendiri, jika kita flashback di tahun 2020 ini, seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia menerbitkan Perpus 1 nomor 2020 untuk extraordinary measure untuk penanganan COVID. Perpu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan tadi sekilas program pemulihan ekonomi nasional dan juga ada penyesuaian APBN tahun 2020, yaitu perubahan dari menjadi Perpres 72 tahun 2020 yang berisi berbagai macam penyesuaian APBN. Dan ada juga burden sharing bersama Bank Indonesia. Dan untuk pemerintah pusat sendiri, kebijakannya di Perpres 72 tahun 2020 itu mencapai sekitar 695,2 triliun kalau jika kita melihat di Perpres, yang terdiri dari kesehatan, perlindungan sosial, sektoral KLPemda, UMKM, korporasi, dan insentif usaha. Terkait dengan tupoksi di instansi kami, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tentu saja ada insentif-insentif berupa fasilitas pinjaman daerah PEN, dan juga ada DID pemulihan ekonomi, pariwisata, dan ada program padat karya, dan selanjutnya ada perlindungan sosial yaitu BLT dana desa, bantuan langsung tunai kepada dana desa untuk desa-desa. Dan jika kita melihat untuk yang kesehatan pun sangat diprioritaskan untuk insentif tenaga medis bagi rekan-rekan kita yang berprofesi sebagai dokter ataupun tenaga medis yang telah berjuang di garda terdepan penanganan COVID ini. Apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka tenaga-tenaga medis di Indonesia. Dan terdapat pembiayaan di usaha maupun korporasi. Tentu saja strategi penanganan PEN ini tidak berhenti di tahun 2020, di APBN 2021 yang telah dirancang juga penanganan COVID di 2020 dilanjutkan di 2021. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk melengkapi pertanyaan bagaimana strategi kita. Tentu saja kita sebagai masyarakat untuk tetap selalu menjaga kesehatan masing-masing, menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Mas Brahma dan Mas Arifudin atas jawaban yang sangat lengkap. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Resi, walaupun mungkin Ibu Resi belum bisa hadir, tapi mungkin nanti bisa untuk informasi bagi para peserta webinar di pagi hari ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Adit Laga Widikdo. Sepertinya Bapak Adit juga hadir pada webinar pagi hari ini. Silahkan Bapak Adit untuk bisa menanyakan pertanyaan yang beberapa hari yang lalu sudah disubmit pada Google Form. Bapak Adit, apakah masih standby? Mungkin bisa dibacakan saja Mbak Talita. Baik. Untuk pertanyaan dari Bapak Adit, sebentar saya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca data visualization secara cepat dan mudah. Nah, mungkin tadi yang membahas terkait data bisa Mas Arifudin atau Mas Lutfa nanti bisa menambahkan juga. Silahkan kepada narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan dari Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Adit. Jadi saya tadi beberapa pertanyaan sudah fokusnya di SDGs-nya. Nah, ini di segmen satunya dari acara ini yaitu bagaimana sih cara memvisualisasikan data gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya kalau boleh saya edit dikit gitu ya, karena kewajiban untuk data itu mudah dibaca itu bukan dari sisi pengguna datanya atau pembaca data, tetapi itu adalah kewajiban dari penyedia data. Ya, dalam hal ini misalkan kami di tim ini yang tadi sudah mencoba membuat prototipe
visualisasi data untuk monitoring pencapaian SDGs, itu tugas kami untuk membuat sebuah visualisasi yang mudah dibaca. Jadi sebenarnya itu bukan tugas dari pengguna data, tetapi adalah tugas dari pembuat visualisasi data itu sendiri. Jadi ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi pada saat kita membuat visualisasi data. Yang pertama adalah kita harus memahami konteks data apa yang mau kita sajikan gitu ya. Jangan sampai misalkan kita ingin membandingkan misalkan ya PDRB antar pulau gitu ya di Indonesia, tetapi kita menggunakan pie chart misalkan. Karena biasanya kalau komposisi, ini membandingkan PDRB-nya Jawa 50%, Sumatera 25%, itu biasanya langsung tergambarnya adalah bikin pie chart, karena satu buletan nanti jadi satu kesatuan. Nah, itu agak susah gitu ya, agak mislead pada saat antar pulau itu misalkan antara Kalimantan dengan Sulawesi, porsi PDB terhadap nasionalnya itu tidak terlalu jauh. Misalkan taruhlah Kalimantan 25%, kan Sulawesinya 28%. Pada saat kita cemplungkan atau kita tuangkan itu dalam pie chart, antara 25% dengan 28% tidak akan terlalu beda signifikan besaran slice-nya. Tapi akan lebih tepat pada saat kita ingin membandingkan antar komponen itu menggunakan bar chart saja. Karena even perbedaannya cuma 1%, 25% dengan 24%, pada saat itu kita bandingkan dengan bar chart, beda tingginya akan langsung kelihatan. Tetapi kita juga harus paham, kita mau membandingkan antar provinsi gitu ya PDRB-nya. Apakah tepat dengan bar? Karena ini komponennya lebih banyak, biasanya rule of thumb-nya itu kalau pakai bar chart itu itemnya 5 ya, kisaran 5. Kalau tadi pulau besar di Indonesia kan ada 6 kelompok, masih bisa pakai bar chart. Tapi kalau provinsi ada 34 pakai bar chart, nanti akan terlalu kecil barnya. Tulisannya pun akan menjadi lebih kecil. Terus yang lebih pas apa? Ada sebenarnya alternatif menggunakan tree maps misalkan, ya tree maps. Jadi kita harus paham konsep data, konteks data apa. Yang kedua adalah tujuan atau pesan yang mau kita sampaikan itu apa, sehingga tidak perlu seluruh data yang tadi ya. Jadi yang quote yang tadi di awal kami sampaikan, dia tuh harus kombinasi, visualisasi data itu harus kombinasi dari kompleksitas data dengan desain yang simpel. Jangan sampai data yang kompleks, kita ingin munculkan semua sehingga desainnya jadi ruwet. Malah pesan yang mau kita sampaikan menjadi tidak sampai. Jadi desainnya cukup simpel saja, asalkan pesannya bisa tersampaikan. Contoh kayak tadi, mungkin bar chart kan udah konvensional. Asalkan bar chart itu digunakan dengan tepat gitu ya, tetap bisa menyampaikan pesan dengan tepat gitu ya. Kalau misalkan data yang kita miliki konteksnya itu teks gitu ya, tujuannya kita ingin meng-highlight prioritas dari kegiatan di Pemda itu apa saja, itu kan teks semua gitu ya. Kita bisa menggunakan misalkan word cloud, sehingga kegiatan-kegiatan atau nomenklatur kegiatan yang sering muncul akan muncul di word cloud atau awan kata itu lebih besar. Karena dia lebih besar, ini adalah salah satu teknik di visualisasi data namanya sizing, maka orang akan lebih fokus pada nomenklatur kegiatan yang kita besarkan sesuai dengan frekuensi kemunculannya. Jadi ada teknik yang lainnya untuk menyampaikan pesan, misalnya tadi sizing, ada juga coloring. Jadi kita bedakan warnanya untuk data-data yang mau kita fokuskan orang itu membaca, atau highlighting gitu ya. Jadi yang lainnya itu yang mau kita highlight, kita kasih warna yang lebih cerah, misalkan hijau atau merah. Nah, jadi itu juga, jadi banyak teknik. Terus itu ya, jadi tugasnya itu tadi bukan di sisi pengguna data bagaimana, itu adalah tugas dari penyaji datanya. Karena bisa jadi kalau visualisasi itu bagus, maka orang yang awam dengan data pun akan bisa langsung menangkap tadi pesan yang ingin disampaikan itu dengan mudah. Pada saat visualisasi kita udah bisa men-trigger pertama atensi orang, dia juga yang awalnya mungkin lihat data tabel malas, tapi dengan visualisasi itu bisa dia lebih tertarik. Itu maka udah 50% dapat. 50%-nya lagi apa? Men-trigger pertanyaan dari orang tersebut. Pada saat melihat data kita, oh iya, kenapa seperti ini? Misalkan tadi membandingkan antara input fiskalnya di APBD dengan output-nya. Nanti di situ akan ada korelasi, misalkan dengan scatter plot, akan bertanya-tanya, kenapa kok ada daerah-daerah yang, misalkan ya di kuadran 2, porsi APBD untuk mendukung indikator itu udah tinggi, tetapi kok capaiannya kenapa belum setinggi daerah yang lainnya. Seperti itu mungkin dari kami, Mbak Talita. Ya, baik, terima kasih Mas Arifudin. Sangat jelas sekali penjelasannya, trik-triknya bagaimana bisa memvisualisasikan data
yang mungkin datanya rumit, berjuta-juta row, berkolom-kolom, angka semua, tapi bisa divisualisasikan dengan sangat menarik dan mudah dipahami. Nah, masih berkaitan dengan visualisasi data juga, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Google Form, itu dari Ibu Rumaini, namun sepertinya Ibu Rumaini berhalangan hadir, sehingga mungkin saya bantu bacakan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar bisa ikut pelatihan tentang visualisasi data, di mana ada pelatihannya. Mungkin bisa dengan narasumber yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rumaini, silahkan. Izin menjawab, Mbak Thalita, terkait pertanyaan Ibu tadi, bagaimana caranya agar bisa ikut pelatihan tentang visualisasi data ya, di mana pelatihannya. Sebenarnya di masa pandemik ini banyak pelatihan-pelatihan online yang dapat diikuti secara gratis gitu. Salah satunya yang udah sering mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut adalah Udemy, edX, atau program-program beasiswa Digitalence dari Kominfo itu. Dan sini juga bisa diakses untuk semua ini ya, apa namanya, yang berminat gitu, tinggal masuk aja gitu ke Udemy atau ke edX atau ke Kominfo gitu, bisa dicari informasinya. Tadi balik lagi ke Mas Udin tadi, kata Pak Udin tadi, Pak Arif Udin tadi, itu tergantung itunya tadi ya, visualisasi data untuk apa sih toolsnya apa aja. Nah itu bisa dicek di masing-masing itu tadi, bisa di Udemy, bisa di edX, atau di program-program digital talent dari Kominfo seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Mas Randy atas penjelasannya. Apakah ada tambahan dari narasumber lain terkait pelatihan visualisasi data ini? Gimana latihannya? Cukup ya? Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan satu lagi dari Mas Hafiz. Ini juga masuk ke Google Form. Sepertinya Mas Hafiz juga hadir di sini. Silakan kepada Mas Hafiz untuk bisa menanyakan langsung pertanyaannya kepada para narasumber. Apakah masih standby, Mas Hafiz? Mungkin saya bantu bacakan saja pertanyaan dari Mas Hafiz. Pertanyaannya adalah, pada saat ini terdapat beberapa platform aplikasi pengumpulan data sebagai media pelaporan kewajiban Pemda kepada pemerintah pusat. Bahkan sesama instansi pusat mengembangkan aplikasi masing-masing sehingga seringkali menimbulkan keengganan wajib lapor untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini berdampak pada sumber data yang tidak memadai. Bagaimana solusi atas isu ini? Silahkan mungkin para narasumber yang lebih memahami dari pertanyaan ini. Oke, saya coba jawab. Betul, tadi sempat kita sampaikan juga salah satu prinsip pada saat satu data Indonesia ini jalan gitu ya adalah adanya interoperabilitas data. Jadi tidak harus satu platform memang, asalkan antar platform itu bisa ngobrol. Contohnya misalkan tadi ya di aplikasi-aplikasi keuangan Pemda itu mereka kebanyakan misalkan yang sekarang menggunakan Sinda dari BPKP, ada yang menggunakan Simral dari BNPT dan sebagainya. Ya nggak masalah, asalkan tadi bisa saling ngobrol atau interoperabilitas datanya itu jalan. Gitu ya. Kalau yang ditanyakan adalah ini Pemda oke, tapi di pemerintah pusat sendiri ada berbagai macam platform. Nah ini yang sebenarnya sedang coba kembangkan gitu ya. Melalui Perpres 1 data kita bisa lihat. Satu, misalkan data statistik itu pembina di level pusatnya adalah BPS. Nah, BPS ini yang akan mengkolek data dari mana-mana gitu ya. Misalkan terkait akses air minum layak akan ada di BPS. Jadi pada saat misalkan kementerian lain butuh data itu tidak perlu lagi minta ke Pemda. Cukup via BPS. Tadi, kalau kita ibaratkan sama dengan yang di SIKD untuk data keuangan daerah, nanti SIKD seharusnya nanti akan berperan menjadi sebagai hub, gitu ya. Jadi dia kayak terminal Pulau Gebangnya di Jakarta, gitu ya. Datanya dari mana pemerintah daerah masuk ke SIKD. Pada saat KL kesehatan minta butuh realisasi kesehatan per daerah, nggak perlu lagi langsung ke Pemda.
Dan ini sudah jalan. Kementerian Kesehatan pada saat butuh realisasi belanja kesehatan, mereka akan minta ke DJPK. Dalam hal ini minta data di SIKD. Nah, ini juga nanti bisa mewujudkan adanya simplifikasi pelaporan. Simplifikasi pelaporan. Karena kita tahu, ini juga pernah disampaikan oleh Pak Presiden, ada beberapa staf di pemerintah daerah yang tiap hari sibuk hanya untuk menyusun laporan. Ya. Karena kita mungkin pernah identifikasi, bisa jadi memang pemerintah pusat itu meminta dalam 1 tahun bisa ratusan jenis laporan ke pemerintah daerah. Dan bisa jadi laporan-laporan itu wujudnya sama, isinya sama, tetapi diminta oleh instansi yang berbeda. Nah, itu yang sedang diwujudkan melalui Satu Data ini. Pada saat portal Satu Data Indonesia itu tadi bisa dimanfaatkan dengan metadatanya. Misalkan saya butuh nih data-data terkait statistik, saya tinggal buka portal Satu Data Indonesia, di situ ada yang di-provide oleh teman-teman BPS. Begitu pula teman-teman BPS butuh data apa terkait keuangan daerah, itu bisa langsung akses. Dan ini sebenarnya sudah jalan, cuman memang masih di lingkup pertukaran data yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan BPS. Sudah ada sebenarnya tukeran data, sudah ada portalnya, tetapi itu masih portal di internal Kementerian Keuangan, namanya SLDK ya. SLDK. Jadi pada saat BPS butuh data tentang keuangan daerah, kita akan upload di situ, nanti BPS akan download sendiri. Pun begitu sebaliknya, pada saat Kementerian Keuangan butuh indikator-indikator terkait statistik di daerah, BPS akan menaruhnya di semacam folder sharing lah ya, gampangnya nanti kita download. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi nantinya, ini juga bisa untuk efisiensi birokrasi di daerah, tidak perlu lagi ada staf-staf di daerah yang hanya sibuk menyusun laporan setiap harinya gitu. Karena apa? Karena data itu sudah ada tadi ya. Butuh laporan-laporan apa, tinggal diproduksi dari data tersebut. Tantangannya tadi di data preparation di awal, sehingga data itu standar, ada metadata, pemanfaatannya pun semakin mudah. Mungkin gitu, Mbak Thalita. Baik, terima kasih Mas Arifudin. Berarti sebenarnya kalau bisa disimpulkan tidak ada masalah mau ada berapa platform aplikasi, yang penting nanti bisa satu data, satu platform agar lebih mengefisienkan birokrasi. Nah, mungkin ini tadi pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang sudah masuk melalui Google Form. Mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman para peserta webinar di sini, mungkin akan bisa langsung bertanya. Tadi sudah ada yang untuk mengajukan pertanyaan, Ibu Faida. Apakah standby, Ibu? Halo? Iya. Ya, baik. Silakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya Faida, saya dari Unpad. Kepada Bapak Bappenas atau Bapak Bappenas dulu, gini Pak, indikator SDGs itu kan ada beberapa. Kemudian saya bandingkan dengan RPJMN Bappenas juga ada beberapa. Nah, beberapa itu ada yang sama. Apakah itu emang dari SDGs kita Indonesia itu mengadop, atau emang programnya Bappenas sudah inline dengan program dari SDGs? Itu yang pertama. Kemudian tentang budgeting sama monitoring. Tadi ada sempat disinggung masalah budgeting. SDGs itu budgetnya itu emang dari APBN atau ada grant dari luar gitu, karena SDGs ini kan produk UNDP ya. Apakah emang SDGs Indonesia ini pure budgetnya itu dari APBN gitu? Kalau emang iya, itu ke mana ya? Maksudnya ke Bappenasnya, langsung ke Kementerian KL yang bersangkutan dengan goals-goals tertentu, atau kemana? Terus tentang monitoring SDGs ini, apakah ada keterlibatan parlemen ya dalam melihat ini SDGs ini? Kalau memang ada, apakah ada undang-undangnya SDGs ini? Itu dulu, sekian dari pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Faida atas pertanyaannya. Mungkin ini nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita kepada Mas Brahma. Mas Brahma, apakah standby? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Wah, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini sepertinya rekan Bappenas tidak ada ini ya, belum merespon. Mungkin tadi yang pertanyaan pertama, tadi ada 3 Ibu ya? Dari Unpad, ya. Sebagai di Unpadnya di SDG Center Unpadnya atau sebagai akademisi atau dosen Ibu? Enggak, kebetulan saya mahasiswa yang lagi meneliti tentang SDGs, Pak. Oh, ya.
Tadi indikator ya. Pertanyaan pertama indikator. Indikatornya ada tentu saja untuk yang SDGs tingkat global karena indikatornya terdapat 241, tapi di pemerintah Indonesia dalam hal ini koordinatornya Bappenas menetapkan di Perpresnya disebutkan bahwa tidak semua indikator global itu dapat diaplikasikan di Indonesia. Ada beberapa indikator yang tidak dapat diaplikasikan. Itu sebentar saya izin share screen, mungkin bisa ya sebentar. Nah ya, ada 241 indikator global, ada 85 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, ada 76 indikator nasional yang memiliki proksi dan dan akan dikembangkan, ada 75 indikator global yang akan dikembangkan, dan ada 5 indikator global yang tidak relevan di Indonesia. Untuk di nasional sendiri dibagi dalam ketiga bagian, yaitu 85 yang sesuai dengan indikator global, ada yang akan diproksikan dengan indikator global, dan ada indikator nasional yang merupakan tambahan dari indikator global. Jadi tidak semua indikatornya memang dapat indikator global itu dapat dilaksanakan di Indonesia. Tapi jika pun tidak dapat dilaksanakan ataupun diukur dikuantitatifkan, maka diperlukan dilakukan penambahan indikator tambahan ataupun proksi dari indikator global. Terkait yang pendanaan, kalau untuk yang undang-undang tentu saja tadi ini ditetapkan oleh Perpres 59 tahun 2017 yang mencakup semua peran serta dari kementerian lembaga gitu. Dan pemerintah daerah, filantropi, akademisi, dan juga dari akademisi tentu saja. Untuk yang pendanaan, karena kegiatan ini merupakan tujuan pembangunan Indonesia juga, jadi sudah pasti pemerintah Indonesia memberikan pendanaan di setiap sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi lingkungan. Mungkin lebih jelasnya oleh Mas Arifudin untuk yang terkait pendanaan. Terima kasih Mas Bram. Jadi sedikit menambahkan saja, kalau pendanaan tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, bahwa pendanaan ini baik itu akan disupport gitu ya, disupport di semua sektor. Berarti kalau anggaran ada di semua sektor, berarti ada di masing-masing KL, Bu Ida ya. Tergantung indikatornya gitu, indikatornya terkait apa misalnya tadi terkait pengentasan kemiskinan, bisa jadi itu akan tersebar tuh, ada di Kementerian Sosial gitu ya, misalkan ada juga misalkan di kementerian yang lainnya yang terkait dengan indikator tersebut. Begitu pula dengan pemerintah daerah. Jadi ini pun nanti akan didukung. Tadi makanya yang menjadi prototipe dari visualisasi untuk monitoring capaian SDGs tadi, yang kami tekankan malah justru tadi peran serta dari APBD di pemerintah daerah untuk mendukung capaian indikator-indikator tersebut. Memang yang jadi tantangan adalah perlu adanya pendanaan yang terintegrasi gitu ya. Jangan sampai adanya overlapping misalkan. Ya, dan biasanya yang terjadi adalah overlapping antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalkan ya. Jadi pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk sektor tertentu, ternyata di pemerintah daerah pun ada pendanaan terkait. Walaupun sebenarnya secara undang-undang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014, itu sudah ada pembagian kewenangan urusan yang clear di situ ya. Tetapi memang kadang terjadi seperti itu. Nah, tantangannya untuk mengeliminasi adanya anggaran-anggaran yang tumpang tindih gitu ya, terus bisa tercapainya integrated funding. Jadi untuk satu indikator clear gitu ya, nanti pemerintah pusat supportnya di bagian apa, pemerintah daerah akan support di bagian apa, itu memang perlu bisa juga ditarik ke manajemen data yang bagus. Tadi pada saat portal Satu Data Indonesia itu terwujud,
terus kita bisa mewujudkan adanya connected government gitu ya, connected government, sehingga sangat mudah gitu, misalnya bayangan kami itu akan sangat mudah pada saat di APBN sudah tercapture, oh ini sudah ada anggaran untuk kegiatan A, B, C, D, nanti pada saat ada kegiatan evaluasi rancangan APBD dari Pemda yang mana itu akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan Menteri Keuangan gitu, akan bisa langsung kita istilahnya apa ya, kita sandingkan gitu. Oh ini kalau misalkan program kegiatan ini sudah ada di pemerintah pusat, maka akan drop dari pendanaannya di APBD, atau malah justru mungkin akan untuk memperkuat. Jadi oh ini nanti karena ini tumpang tindih yang di pendanaan APBD untuk memperkuat di sisi yang belum tercover di APBN. Mungkin seperti itu Bu Faida dari kami. Sedikit lagi Pak, tambahan, maaf. Ya, silakan. Arifudin, itu untuk budget di APBN itu emang secara nomenklatur tuh ada untuk SDGs nggak sih? Maksudnya namanya itu misalnya kemiskinan gitu kan, pengentasan kemiskinan itu nggak ada SDGs-nya gitu kan di APBN gitu, nggak secara apa ya, secara jelas tertulis SDGs gitu kan, nggak ya? Oke, mungkin ini nanti bisa ditambahkan juga oleh Mas Bramba kalau dari sisi pemerintah daerah, karena ini terus terang saya background-nya pengelola data keuangan daerah gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan kalau di nomenklatur di APBN-nya oleh Pak Bramba. Kalau di APBD tidak, Bu. Jadi tidak ada semacam tagging, itu tidak ada ya. Tagging, oh ini kegiatan mendukung SDG. Sebenarnya kalau ada tagging itu akan sangat mudah untuk evaluasi capaian tadi. Oh ini udah clear nih. Ini misalkan gitu ya Bu ya, di kegiatan itu ada atribut atau tagging bahwa kegiatan ini nempelnya di tujuan SDGs nomor berapa, itu akan sangat mudah pada saat kita membuat tadi misalkan alat monitoring, tinggal kita istilahnya dalam data tinggal filter aja nih yang atributnya terkait SDGs tujuan satu misalkan, kita tinggal filter. Tetapi realitanya praktiknya tidak ada. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang mungkin ya ini masih perkiraan karena memang struktur data yang masuk di sistem informasi keuangan daerah di DJPK belum sampai menarik atribut dari kegiatan. Tetapi pada saat kita wawancara dengan beberapa daerah, ini tidak terkait SDGs ya. Contohnya, pada saat teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal ada kebutuhan data terkait evaluasi climate budget tagging. Jadi anggaran-anggaran di APBD yang terkait perubahan iklim, ya, itu kita juga tadi pada saat mencari di data pemerintah daerah, ya berdasarkan nomenklatur saja, terkait iklim itu kita cari keyword-keywordnya gitu ya. Tetapi ada beberapa daerah, contohnya itu Provinsi Jawa Barat, yang sudah membuat atribut tagging tersebut. Jadi sudah clear gitu, oh kegiatan yang mendukung climate budget gitu ya, itu sudah ada taggingnya, itu akan sangat mudah. Tetapi belum seluruh daerah mempraktikkan hal seperti itu. Bisa jadi, ini perkiraan kami, bisa jadi ada indikasi juga ada beberapa daerah yang sudah membuat semacam tagging untuk SDGs. Tapi memang ini mungkin perlu awareness bersama ya, atau mungkin malah justru perlu institusionalkan gitu ya, secara resmi, secara formal, bahwa kalau memang kita butuh untuk program atau kita butuh adanya monitoring yang lebih baik, betul tadi sih sebenarnya ada alternatif pertama yaitu tadi dengan menggunakan atribut di data kegiatannya. Tapi yang kedua bisa jadi apabila kita tidak ingin merepotkan, karena kalau membuat atribut itu kan harus perubahan struktur data dan sebagainya, bisa jadi tadi Bu menggunakan pendekatan keyword. Atau misalkan kalau tadi yang proxy yang kami pakai adalah misalkan menggunakan segmen urusan. Contohnya tadi ada urusan tenaga kerja, kita bandingkan dengan capaian-capaian indikator terkait tenaga kerja. Kalau urusan ada, tetapi untuk urusan nomenklatur yang ada di pemerintah daerah yang mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri itu tidak seluruhnya klop dengan tujuan atau indikator yang ada di SDGs. Kebetulan saja misalkan ada, oh ini ada urusan tenaga kerja, indikatornya tenaga kerja. Mungkin seperti itu. Kalau yang dari APBN, monggo Pak Brahma kalau ada tambahan. Ya, tadi kalau untuk yang khusus tereksplisit di SDGs per goals itu tidak ya, karena langsung diselaraskan dengan RPJMN nasional dengan dan turunannya. Jadi ketika sudah masuk ke RPJMN, berarti otomatis kegiatan-kegiatan pemerintah di level bawah-bawahnya dan sampai ke rencana Pemda dan kementerian lembaga akan menyesuaikan. Jadi untuk fungsi-fungsinya
masuk ke fungsi pendidikan, belanja fungsi perlindungan sosial, kesehatan itu Bu. Jadi tidak tereksplisit karena memang sudah sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia gitu. Hanya saja ini SDGs ini merupakan suatu komitmen global gitu. Dan tentu saja karena komitmen global didukung oleh UN dan ADB, ada UNDP, sangat kemungkinan sekali dibukanya adanya kerjasama entah baik dalam pendanaan maupun kerjasama financing ataupun hal lainnya. Mungkin nanti itu lebih ke ranahnya Bappenas Ibu. Mungkin. Mohon maaf untuk detail informasi pendanaan khususnya untuk SDGs kami tidak dapat menjawab. Tapi untuk fungsi-fungsi sosial ekonomi lingkungan dan tata kelola itu tentu saja sudah terselaraskan dalam RPJMN dan pastinya sudah disinkronkan dengan kegiatan KL dan pemerintah daerah. Ya, mungkin itu yang bisa kami jawab, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih Ibu Faida sudah berperan aktif untuk menanyakan langsung via Zoom. Dan terima kasih juga kepada Mas Arifudin dan Mas Brahma yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Faida. Baik, ini ada informasi juga dari Bapak Adit terkait course untuk implementasi visualisasi data. Terima kasih Bapak Adit sudah sharing. Dan ada juga pertanyaan yang masuk via Zoom, ini dari F. Julverdi. Nah, kepada Bapak F. Julverdi atau akan ditayangkan langsung saja pertanyaannya dan mohon izin bahwa ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu mengingat sudah menunjukkan pukul 10:30 lebih. Kepada Bapak atau Ibu F. Julverdi mungkin bisa menanyakan langsung Bapak atau Ibu. Apakah standby? Ya, silakan. Terima kasih Mbak Kalita yang jago main caturnya. Tadi nanya, tadi pertanyaan pertamanya yaitu tadi kan disampaikan terkait satu data Indonesia ya. Sejauh mana peluang kita menggunakan data-data selain di satu data Indonesia ya. Kan seperti kita ketahui kadang-kadang kan contohnya kayak angka kemiskinan gitu kan. Kadang lembaga internasional juga mengeluarkan data juga gitu. Sebenarnya sejauh mana peluang kita menggunakan data itu, apalagi kadang-kadang kita kan mesti ada anggapan second opinion ya, membandingkan data gitu. Sejauh mana peluangnya kita menggunakan data dari selain satu data Indonesia itu. Kemudian yang kedua, ini lagi ramai SIPD nih, yang dari Kemendagri itu Pak Arifudin ya. Saya sih belum pernah lihat jeroannya, mungkin Pak Udin pernah kali. Sebenarnya data yang dikolek di SIPD-nya Kemendagri itu mirip-mirip nggak sih gitu dengan yang ada di SIKD gitu. Nanti dia pemanfaatannya sejauh mana ya? Kalau misalnya mirip-mirip, nanti kalau isinya ternyata beda kan bingung juga nih kita mau pakai data yang dari SIKD atau SIPD gitu. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir ke Mas Brahma nih yang baru pulang nih, oleh-olehnya mana nih? Sebenarnya ini ya kita sering sih bikin analisis atau kajian atau bikin apalah ya nota dinas segala macam itu atau di rapat sering menemukan SDGs gini kan. Kalau kita juga mencari data itu gitu. Sebenarnya seberapa jauh sih atau seberapa besar sih peran DJPK ini dalam pencapaian SDGs di daerah gitu. Di satu sisi kan kewenangan kita terbatas juga gitu. Apalagi yang terkait dengan KL itu kita juga terbatas juga. Kadang-kadang kan masalah juknis juga sudah kewenangannya di Pemda gitu kan, di KL gitu. Dan lalu apakah sudah ada semacam dashboard nih, mungkin Pak Udin atau Pak Brahma yang meneliti masalah SDGs,
atau sudah ada dashboard yang bisa memproyeksikan capaian SDGs ke depan gitu. Jadi pada saat kita menyusun kebijakan atau apa kan bisa memproyeksikan, oh mungkin dengan treatment seperti ini capaian SDGs bisa sudah tercapai di tahun sekian gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Ai. Ternyata ini Kakak Ai ya. Namanya susah sekali disebutkan tadi. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mas Arifudin dan Mas Brahma yang sudah di-state langsung untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, silakan. Oke, mungkin saya dulu ya Mas Brahma, karena terkait data. Kalau satu data, apakah masih memungkinkan menggunakan data lain? Sebenarnya secara konsep di pengelolaan data gitu ya, pada saat sudah ada satu data berarti ini kan konsep single source of truth ya. Jadi satu sumber kebenaran lah. Untuk apa? Untuk ini sih sebenarnya menghilangkan ocehan gitu ya. Ocehan kok ini, nah itu tadi. Jadi untuk menghilangkan kok ini datanya beda dengan ono gitu ya. Itu adalah dengan tadi sebenarnya adalah konsep single source of truth gitu ya. Nah, misalkan tidak ada misalkan gitu ya, ada data kemarin yang disampaikan oleh Mas Adit juga di beberapa webinar sebelumnya gitu ya, ada data inflasi yang dikeluarkan oleh institusi A berbeda dengan data inflasi yang dikeluarkan oleh institusi B gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena itu maksudnya satu data, sehingga kalau saya gitu ya, ekstrimnya gitu ya, kalau menurut saya udahlah mendingan data itu salah tapi konsisten, sorry, ini agak dalam tanda petik ya, nggak apa-apa salah asalkan seluruhnya memakai data itu kan lebih enak gitu ya, lebih enak dibandingkan beda-beda ada satu yang benar, nanti akan membingungkan. Itu sih sebenarnya Pak Ai. Tapi apabila ditanya adalah peluang penggunaan data lain, ya nggak masalah, karena seperti ini, jadi data statistik terutama itu kan data based on sampling gitu ya. Based on sampling itu adalah statistik dari sebuah sampel yang digunakan untuk memprediksi parameter suatu populasi. Bisa jadi sampling yang dilakukan oleh institusi A akan berbeda dengan sampling yang dilakukan oleh institusi B. Walaupun sebenarnya kalau teknik samplingnya mengikuti kaidah-kaidah statistik yang baik, harusnya hasilnya tidak akan terlalu berbeda jauh. Tetapi tadi saya sepakat apabila data lain itu hanya digunakan sebagai second opinion misalkan, gitu ya. Misalkan ada data dari lembaga-lembaga internasional mengenai tingkat kemiskinan untuk sebagai second opinion-nya datanya BPS. Tetapi pada saat untuk kajian, untuk paparan, untuk pengambilan kebijakan sesuai dengan konsep satu data dan sesuai arahan Pak Presiden juga sebenarnya adalah ya udah ngikutin data yang dirilis oleh institusi yang memang benar-benar kredibel, yaitu kalau misalnya statistik misalkan ada dalam hal ini adalah teman-teman dari BPS terkait keuangan negara, berarti yang dikeluarkan adalah yang dipakai adalah data-data dari pemerintah Kementerian Keuangan. Kemudian antara SIPD dan SIKD gitu ya Pak. Sebenarnya sih ini kalau kami gitu ya melihatnya ini bukan sebuah barang substitusi gitu ya Pak. Jadi maksudnya substitusi itu nanti SIPD mereplace SIKD, bukan, tapi bisa malah ini menjadi barang komplementer Pak. Komplementer. Jadi SIPD itu yang diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dipakai di masing-masing Pemda. Walaupun tadi kami juga sampaikan kalau SIKD yang ditekankan adalah interoperabilitas. Monggo Pemda mau memakai apa saja, asalkan bisa ngobrol dengan SIKD nggak masalah. Tetapi apabila ini adalah arah kebijakan dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri bahwa nantinya seluruh Pemda menggunakan SIPD, juga sebenarnya untuk SIKD bukan isu gitu ya. Asalkan nanti itu datanya SIPD itu ngomong juga dengan SIKD. Dan kalau sudah seperti itu harusnya tidak akan ada perbedaan data, Bang Ai ya. Data yang kita pakai data apa? Data SIPD. Pada saat tadi seluruh Pemda sudah menggunakan SIPD. Karena yang kami dengar juga SIPD itu nanti servernya terpusat gitu ya, ada di Kementerian Dalam Negeri, ya udah tinggal kita konekkan aja nih SIKD dengan SIPD biar bisa ngobrol. Kalau yang terakhir peran DJPK mungkin tadi sudah di take langsung ke Pak Brahma, silakan Mas Brahma mungkin peran DJPK terutama melalui instrumen TKDD-nya. Oh ya, sedikit kalau tadi penyediaan dashboard yang bisa untuk memproyeksi sih sependek pemahaman kami, pengetahuan kami belum ada gitu ya Pak. Karena contohnya yang sudah dirilis oleh teman-teman Bappenas itu juga data historis gitu ya. Ini capaiannya sudah berapa. Yang tadi kita tawarkan adalah memperkaya itu gitu ya. Bagaimana kalau pada saat data yang tadi output tadi dibandingkan dengan inputnya di APBD. Itu yang kami tawarkan. Tetapi untuk proyeksi ini sebenarnya masukan yang bagus juga bisa jadi karena ini yang sekarang lagi happening banget gitu ya, data
misalkan ini di berapa sih support anggaran apa, kalau itu bisa gitu ya, itu akan sangat keren juga gitu ya. Itu masukan juga sebenarnya. Terima kasih Bang Ai. Monggo Mas Brahma bisa ditambahkan tentang Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bang Ai. Mungkin sebenarnya saya yang harus banyak belajar karena saya belum baru kembali lagi. Mungkin sekilas kita di DJPK sendiri karena fungsinya yaitu transfer ke daerah dan desa ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, bagaimana caranya memastikan dana transfer pemerintah pusat ke daerah ini dapat dibelanjakan secara efektif, efisien, dan sehingga dana tersebut mengalir sampai ke pemerintah, sampai ke masyarakat atau pembangunan di daerah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Dan tentu saja peran DJPK kita memonitor pencapaian belanja fungsi-fungsi pendidikan karena ada mandatory spending di sana, belanja pendidikan sebesar berapa persen, kesehatan berapa persen, infrastruktur 25%. Benar ya Mas Arifudin ya? Ya betul Mas Roman. Ya, saya belajar ke Mas Arifudin juga ini. Ya seperti itu. Dan mohon izin ini sebenarnya di DJPK mungkin belum ada dashboard SDGs khususnya karena untuk Kementerian Keuangan sendiri dana-dana ini ke Direktorat Jenderal Anggaran karena untuk ke kementerian lembaga itu dikoordinir. Tapi memungkinkan bahwa kita nanti membuat dashboard yang telah disiapkan oleh Mas Lutfan nanti bisa dikembangkan sehingga nanti belanja transfer ke daerah dapat dibuat kajian dan kan bisa dikembangkan lebih lanjut. Oh ya, monggo. Iya ada samping ya juga sih. Baik, masuk ke portal, nah itu menjadi ranahnya teman-teman Bappenas untuk membuat dashboard gitu ya, untuk bisa memonitor capaian tersebut. Ya, itu. Ya tentu saja dari Bappenas pasti menyiapkan untuk yang di dashboard SDGs secara nasional, tapi kita mempelajarinya dan ya seperti yang Mas Lutfan dan kawan-kawan sampaikan tadi. Mungkin sekian dari kami ya. Ada pertanyaan lain sudah tidak ada? Ke moderator dulu Pak Brahma, ya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Brahma, Mas Arifudin dan Kakak Ai juga. Iya. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin kiranya kita membuka sesi tanggapan atau pendapat dari rekan-rekan peserta webinar kali ini. Tadi sepertinya ada pertanyaan yang terkait dengan reward dan punishment. Di sini juga sudah hadir. Selamat datang Pak Zainuddin. Selamat siang Pak. Nah, Pak Zainuddin ini yang kiprahnya sudah sangat lama dulu di bagian data insentif daerah, jadi ada kaitannya dengan pemberian reward dan punishment. Mungkin Bapak Zainuddin berkenan untuk memberikan tanggapan atau pendapat, Pak? Duh, terima kasih. Kerumah ya? Dengar nggak ya? Sudah. Iya, Pak, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini tuh kan cuman ikut aja, saya pengen belajar tentang visualisasi data. Jadi saya sepertinya belajar banyak karena saya dulu nggak pernah belajar kayak gini-ginian nih. Jadi terima kasih atas ilmu yang diberikan Mas Udin, Mas Brahma, Bang Ai dan lain-lain. Ini Mas Adit ini yang pengalamannya banyak sampai ke Kolombia segala tuh. Ini Mas Adit ya? Oh ya, videonya belum kelihatan ya, sorry. Itu nih. Nah, sudah kelihatan Pak.
Sekarang pakai seragam Pemda ya Pak Zainuddin ya Pak? Iya, seragam Pemda saya udah. Kita selama ini data itu kan nggak tahu ya, konsepnya yang satu data itu kan sangat ini bagus, one data one government ya. Cuman selama ini termasuk saya dulu masih di JPK itu tipikalnya masih suka nyimpen data sendiri gitu ya. Jadi mungkin memang saatnya kita mulai terbuka dengan pihak lain dan juga bagaimana data itu ditampilkan lebih menarik gitu ya. Saya itu kan bisanya cuman ya itu saja gitu ya. PowerPoint-nya ya itu aja, gambarnya itu aja, nggak bisa yang aneh-aneh, yang biar lebih eye catching gitu katanya dulu ya. Jadi dengan hal seperti ini saya rasa sangat bagus, apalagi kita juga dituntut lebih kayak SDGs, dulu MDGs ya, sekarang ke SDGs segala itu juga yang agak sulit kami aku sekarang merasakan saya merasakan sebagai aparat daerah sekarang ya. Aparat daerah itu ternyata memang kasihan ya ternyata ya. Ya kami dilempar-lempar kalau nggak ke Kemdagri aja misalnya SIPD sekarang sudah diwajibkan, tapi sistemnya belum jadi, belum sempurna. Ini masih pada perencanaan dulu perencanaan sebulan yang lalu masih perencanaan doang, kemudian di penganggaran baru tersedia. Kemudian nanti penata usahanya seperti apa masih makhluknya masih nggak jelas gitu ya. Jadi tolonglah kepada teman-teman yang ada di pusat, koordinasinya lebih bagus, disiapin yang bagus, jangan asal ngomong dulu ketika itu mau diterapin ke daerah. Udah ngomong di akhirnya ternyata belum siap. Itu kan kami di daerah jadi kelabakan juga untuk apalagi nanti misalnya kami harus migrasi dari SIMDA ke SIPD ini kan tidak sederhana kan sudah migrasi itu ya. Misalnya ini di data-data di situ. Ini nggak terkait visualisasi ya. Tapi anyway semuanya terima kasih atas ilmunya dari teman-teman. Saya bangkit pada Mbak Talita itu. Saya dulu teringat pembicaraan di Tasikmalaya katanya. Jadi enggak itu. Salam Bang Ai, terima kasih Bang Ai, Mas Udin, Mas Dama dan yang lain sukses selalu ya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zai atas waktunya untuk memberikan tanggapan, atas saran-sarannya juga. Semoga saran-saran yang Bapak Zainuddin berikan juga bisa untuk perbaikan kami ke depannya. Nah, luar biasa sekali pertanyaan dan diskusi pada acara webinar pagi hari ini. Sangat besar antusiasme dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan juga bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Mungkin yang bisa dapat beberapa poin yang bisa saya ambil dari diskusi tadi, memang SDGs ini merupakan suatu rencana aksi global yang sangat berdampak positif untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan juga terkait data-data yang sudah dikolek oleh pemerintah pusat, khususnya DJPK, itu berkorelasi positif juga tiap tahunnya terhadap target-target yang ingin dicapai dalam SDGs. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, seperti yang sudah saya informasikan tadi di awal bahwa akan ada 5 door prize bagi partisipan yang beruntung. Kami tentukan berdasarkan pendaftar pertama, pendaftar yang paling senior, pertanyaan yang paling banyak, dan beberapa indikator yang lain. Yang pertama yaitu Bapak Hantoni Muharman, yang kedua Bapak Dian Aditya, yang ketiga Ibu Yuri, yang keempat Ibu Rosa Vanda Melania, dan yang kelima Bapak Hendra Pramana. Nah, bagi nama-nama di atas nanti akan dihubungi oleh panitia untuk dapat bisa dikirimkan door prize-nya.